Ya, selamat sore. Iya, jadi ini yang saya harus beritahu juga kepada semua masyarakat di Papua dan pecinta Persipura. Sebelum saya ke Persipura itu, sebelumnya saya sekolah di Diklat Ragunan Jakarta. Dan kemudian pada saat masa sekolah itu, saya dipanggil dari Persijap Jepara. Tetapi Persijap Jepara yang usia 18. Ya, pada saat itu ada Liga Suratin. Saya kemudian dipanggil untuk memperkuat tim Persijap Jepara yang usia 18. Kurang lebih saya hampir 2 tahun di sana mainnya bersama Persijap. Dan kemudian setelah itu selesai sekolah, tamat SMA, saya kembali ke Papua, ke Jayapura. Kemudian beberapa bulan kemudian mengikuti seleksi yang pada saat itu pelatihnya Pak Rahmat Darmawan. Kemudian beliau memanggil saya untuk bergabung dengan tim Persipura di tahun 2004-2005. Pada saat itu di Papua saya memperkuat tim PPLP atau Diklat Papua. Kemudian kita mengikuti kompetisi di Solo. Ya, saya salah satu dari anak-anak dari PPLP Papua yang dipanggil untuk sekolah di Diklat Ragunan Jakarta. Ya, selama saya bermain di Persipura kurang lebih hampir 21 tahun ini, ya sebenarnya tuh sederhana saja. Karena kecintaan aja sama tim ini. Tim ini yang membesarkan nama saya, jadi tidak ada alasan apapun sebagai alasan untuk saya bermain bersama tim Persipura yang sudah hampir 21 tahun ini. Sederhana aja, sebenarnya cinta sama tim ini aja. Iya, mungkin ya menurut saya ketika Persipura sedang di atas, orang pasti mengagungkan Persipura. Ketika kita di bawah, semua mau pergi kemana-mana, lepas tangan, semua hanya mau memikirkan ego mereka masing-masing. Ya, saya tidak tahu kebutuhan mereka apa di dalam tim. Cuma saya secara pribadi ya, kembali lagi ke awal tadi yang saya ucapkan itu, bahwa kecintaan itu yang membuat, ya di saat kita senang, di saat kita susah ya, kita harus tetap berjuang kembali bersama-sama untuk membangkitkan mengembalikan Persipura ke jalur yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Kalau melihat momen yang paling berkesan, di tahun 2005 itu pertama kali saya bermain di Persipura. Saya masuk sebagai pemain pengganti. Pada saat itu kita final melawan Persija Jakarta. Saya masuk di babak kedua, bermain dan mencetak gol ketiga dan sebagai gol penentu kemenangan Persipura dan membuat Persipura juara. Itu momen yang paling berkesan selama saya bermain di Persipura. Ya, mungkin Pak Rahmat Darmawan ya. Ya, dia mampu memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda untuk berkembang, memberikan menit bermain juga tentunya, sehingga pemain-pemain muda itu juga mempunyai kepercayaan diri. Ya, pada saat itu saya juga berada di situasi itu, jadi saya merasakan itu juga, seperti itu. Saya bersyukur aja sih, bisa berada di era di mana kita bersama-sama bermain sama-sama dalam tim Persipura ya. Bersyukur aja Pak, berada di tengah-tengah orang-orang hebat seperti mereka. Seperti apa ya? Kalau Coach Ricardo kan kita tahu orangnya seperti apa, dia tegas. Jadi bisa dibilang menjadi contoh yang baik untuk kita semua yang ada di sini, apalagi kita yang waktu itu bersama-sama dengan Coach Ricardo juga. Ya, dengan kehadiran dia sudah hampir 2 musim ini, saya rasa ya dia menjadi sosok yang layaklah, pantas untuk berada di tim ini untuk menjadi nakoda pada pemain semua yang ada di Persipura ya. Ya, ya kita
bangga ya, apalagi waktu mereka masih kecil suka berangkat ikut kita sama-sama tur, dan sekarang mereka udah menjadi dewasa dan menjadi pemain juga bagian daripada tim ini. Ya bangga aja sebagai orang tua daripada bapak-bapak mereka juga. Ya potensi mereka ya pasti saya harus akui bahwa mereka sudah berada di dalam tim ini, berarti mereka mempunyai kemampuan. Tinggal bagaimana mereka mengasah kemampuan mereka, terus mau berproses, mau berlatih, terus meningkatkan segala kemampuan mereka untuk terus berkembang. Menjadi pemain yang hebat, seperti orang tua mereka sebelumnya. Seperti itu. Yes, mungkin perbedaannya karena waktu itu ya kita berada di masa mana jarak antara pemain senior dan pemain junior itu tidak terlalu jauh. Jadi ada hal-hal yang membuat permainan daripada kita itu tidak jauh beda dengan pemain-pemain yang ada pada saat itu, pemain-pemain senior seperti kakak Edu, kakak Jack, dan lain-lain. Nah, yang saya lihat di pemain sekarang ini, di tim kita ini, jarak antara pemain senior dengan yang junior ini agak jauh. Jadi istilahnya apa yang mereka bisa lihat untuk mencontohi mungkin tidak terlalu banyak selain saya dengan Boas, Tinus. Pada saat itu banyak sekali pemain-pemain yang keluar, jadi jarak antara kita juga cukup begitu jauh, iya. Tapi sejauh ini mungkin saya melihat perkembangan dari para pemain muda yang ada pada saat di sini, saya melihat mereka mempunyai prospek yang bagus. Yang penting bagaimana sekarang mereka mau belajar, mau meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa berkembang lagi, menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tapi kita optimis lah dengan komposisi pemain yang ada saat ini, ya kita pasti optimis Persipura bisa berprestasi. Dan saya yakin ya pasti kita bisa juara. Yang penting kita semua menanamkan itu dalam hati kita, semua sama-sama kita berjuang. Cuma satu itu aja, Persipura kembali ke jalur yang sebenarnya, berada di Liga 1. Dan itu akan menjadi situasi, menjadi sesuatu yang membuat saya lega. Ya karena pada saat Persipura degradasi, saya ada berada di situ. Tentunya kalau Persipura naik ke Liga 1 kembali, itu menjadi sesuatu yang membuat saya secara pribadi merasa senang dan lega. Artinya apabila kita nanti sudah tidak bermain di Persipura, nantilah adik-adik kita yang meneruskan prestasi Persipura ke depan. Seperti itu. Iya, sepak bola itu pasti kan ada peningkatan setiap tahunnya. Pasti ada perubahan-perubahan dalam sistem taktik. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan situasi yang berkembang saat ini. Ya, kita harus siap dalam segala sesuatunya. Baik itu taktik, strategi, atau apapun. Kira-kira seperti itu. Ya saya tidak tahu ya, mungkin kalau masih ada tenaga atau memang kesehatan yang Tuhan kasih ya mungkin masih bisa bermain lagi, tapi kalau memang sudah waktunya harus istirahat ya istirahat. Dan kemudian mungkin setelah pensiun ya kita kembali kerja ke kantor aja, karena saya pegawai negeri kota ya, seperti itu. Kalau manajemen ya memberikan izin ya saya siap membantu. Entah itu di staf kepelatihan atau di manajemen, ya saya harus siap. Apa yang harus dirubah? Kalau yang dirubah sih kayaknya tidak ada yang perlu dirubah, karena sejauh ini saya masih bisa bermain di Persipura dengan dengan cukup waktu yang lama juga, jadi saya rasa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Hanya saja kalau mau dibilang apa yang harus dirubah ya, kayaknya tidak ada deh. Seperti itu. Mereka tetap menjadi pemain 12 kita. Artinya mereka tetap menjadi penyemangat dari tribun.
penyemangat dalam situasi apapun. Mau kita berada di bawah maupun di atas, tanpa mereka, ya, suasana di stadion itu pasti akan sepi. Kalau ada mereka, pasti juga menjadi motivasi buat pemain di lapangan. Seperti itu.